Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini menjadi hari yang penuh kemenangan dalam setiap area kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan menolong, menyertai, bahkan menganugerahi kebaikan yang sungguh berlimpah dalam apa yang kami kerjakan. Itu sebabnya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami boleh dikuatkan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Berkati setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saudara senang dengan judul khotbah saya hari ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 dikatakan, "Aku telah memberikan teladan kepadamu, bahwa dengan bekerja seperti ini, kita dapat membantu mereka yang kekurangan dan dapat mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebagaimana Dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan pernyataan Rasul Paulus di depan tua-tua jemaat kota Efesus. Saat Paulus akan berpisah dengan mereka, adalah satu kata yang ditekankan oleh Rasul Paulus di sini, yaitu berbahagia. Konsep hidup berbahagia bagi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Setiap orang yang hidup di dunia ini mengharapkan hidupnya atau keluarganya atau usahanya atau pekerjaannya itu berada dalam suasana yang berbahagia. Dan untuk merealisasikan hidup yang berbahagia itu bukan hal yang gampang. Sebab fakta di lapangan bahwa kehidupan hari-hari ini semakin sulit. Kebahagiaan itu harus diusahakan, Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan. Kebahagiaan bukan anugerah atau pemberian gratis bagi kita. Menurut ukuran manusia yang berbahagia adalah mereka yang memiliki harta yang banyak, kedudukan yang baik, dan lain-lain. Nah, tetapi Alkitab memberikan kita pedoman tentang untuk mengukur kebahagiaan, serta bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan itu. Menurut Rasul Paulus, ada satu konsep sederhana yang dapat menciptakan kebahagiaan dalam hidup, yaitu memberi. Paulus adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipercayakan Tuhan untuk mendapatkan wahyu tentang Injil sepenuh. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan itu seperti, bagaimana mungkin memberi akan membuat orang berbahagia? Bukankah seorang yang memberi maka apa yang ada padanya berkurang? Tetapi inilah konsep yang ditawarkan firman Tuhan agar kita berbahagia, yaitu apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, air merupakan hal yang sangat kita butuhkan. Jika keran air tidak pernah kita buka dalam waktu yang cukup lama, maka ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama yaitu adalah apa? Air itu akan menjadi tidak sehat. Yang kedua, dalam air akan timbul kuman-kuman yang dapat membahayakan manusia. Yang ketiga yaitu air akan menjadi kotor. Nah, jika demikian bukannya mendatangkan kehidupan tetapi kematian. Hal yang sama akan terjadi dengan hidup kita. Jika keran berkat kita tidak pernah kita buka, maka yang terjadi akan mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Itu sebabnya ketika Tuhan percayakan berkat yang datang dari Tuhan, Tuhan mau kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kenapa jemaat Tuhan tidak pernah lepas dari berbagai konflik kehidupan, mulai dari penyakit, kemudian sampai masalah pekerjaan, ekonomi, keluarga, dan sebagainya. Hal ini karena kita selalu menutup keran berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika berkat-berkat yang kita miliki tidak pernah mengalir, maka berkat itu bukan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita, tetapi akan mendatangkan masalah. Biarlah kita menjadikan diri kita ini sebagai subjek dari pemberian, bukan objek. Jika kita memperhatikan, kelihatannya orang yang menerima pasti lebih berbahagia. Ya, siapapun kita akan berpikir bahwa mereka yang memberi itu mungkin akan cukup sengsara, akan cukup susah. Tetapi kalau kita melihat mereka yang mendapatkan pemberian itu, pasti mereka berbahagia. Itu konsep secara duniawi. Tetapi konsep secara firman Tuhan dikatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau kita bisa membagikan sesuatu atau mengalirkan air kehidupan bagi orang lain, maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Apalagi jika pemberian itu kita berikan dengan tulus hati dan kerelaan.
Seringkali muncul pemikiran dalam hidup kita bahwa kalau kita membuka keran berkat kita, maka nantinya akan habis. Itu pikiran manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Ada Yesus yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Nah, mengapa kita harus membuka keran berkat kita? Apa dan bagaimana? Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa kita harus membuka keran berkat kita? Yang pertama, di dalam Roma 11 ayat 23 dikatakan, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang ada pada kita, ini berasal dari Tuhan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Karena selanjutnya dikatakan bahwa kita harus kembalikan lagi kepada Dia. Ketika Musa menghadap kepada Fir'aun agar umat Israel diizinkan ke padang untuk beribadah, Musa berkata bahwa mereka akan membawa anak-anak, kambing domba, dan semua milik yang mereka punya, karena mereka akan pergi beribadah. Nah, kata beribadah itu artinya apa? Mempersembahkan. To sacrifice. Ada pengorbanan di sana. Itu sebabnya ketika kita menghadap apa yang mereka sembah, mereka tidak datang dengan tangan hampa, tetapi mereka membawa sesuatu untuk dipersembahkan. Jadi ibadah artinya yaitu mempersembahkan. Dan yang dipersembahkan adalah seluruh yang ada dalam hidup kita. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Jika Tuhan ingin mengambil apa yang kita miliki, itu dengan sangat gampang, dengan sangat mudah. Tetapi bersyukur, saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang baik. Bilangan berkata bahwa jika Tuhan memberkati kita, maka kita akan tetap menjadi orang yang diberkati. Tetapi ingat, kalau sudah diberkati, jangan lupa untuk membuka keran berkat itu. Jadi sudah dikasih Tuhan, jika kita tidak mau berkat itu membawa masalah dalam kehidupan kita, ayo kita buka keran berkat itu, sehingga hidup kita itu berdampak bagi orang lain. Kedua, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Tuhan. Kita sudah dibayar. Setuju, katakan amin. Kita sudah dibayar dengan lunas oleh Yesus yang telah datang ke dunia ini. Jika sesuatu sudah dibeli, saudara dikasihi Tuhan, maka barang itu menjadi milik si pembeli. Sehingga pembeli berhak berbuat apa saja terhadap barang tersebut. Sadarilah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Ditebus dari kegagalan, ditebus dari kelemahan, ditebus dari dosa. Bahkan hidup kita sudah diselamatkan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau menyadari bahwa hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan, maka hidup kita itu menjadi hak daripada si yang menebus kita. Persembahkan hidup kita, beri yang terbaik buat Tuhan. Karena kita percaya, kita menyadari bahwa hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Nah, yang terakhir saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga yaitu apa? Ibrani 11 ayat yang keempat. Oleh iman Habil telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Saudara, Tuhan melihat setiap persembahan kita. Kalau saya mau berkata dengan sejujurnya bahwa Tuhan sebenarnya tidak butuh persembahan kita. Yang Tuhan inginkan dalam diri kita yaitu sebuah hati yang tulus untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan ketulusan hati kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menilai seberapa besar kapasitas kita untuk kita mendapatkan kepercayaan, yaitu berkat-berkat Tuhan yang kita miliki. Saudara, ini semua berbicara tentang hati. Tadi dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Benarnya ini sedang berbicara soal hati kita. Saya berdoa biarlah hari ini saudara memiliki hati yang luas, ya, hati yang lebar, hati yang besar untuk kita siap menerima berkat Tuhan dan kita juga siap menjadi saluran berkat buat orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, pastikan kau lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan saya percaya hidup kita dibawa Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.